beberapa waktu lalu bahwa kali ini kita kedatangan narasumber tamu yang sangat istimewa dan spesial. Iya. Di dialog interaktif yang tentunya bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ada tamu-tamu saya ini, tamu-tamu muda yang seusia anak saya. Oke, para sobat, saya sapa dulu nih. Ada Ibu Citra Sagita Sudadi, Sarjana Hukum. Beliau adalah jaksa fungsional daripada Kejari Jakarta Timur. Assalamualaikum, Bu Citra. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ibu Citra tidak sendiri ya? Iya, Ibu Citra bersama Bapak Alexander Joshua Huta Galung, SHMH. Beliau adalah Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Selamat siang, Pak Alexander. Selamat siang, Bu. Sehat, Pak? Sehat. Aman ya, Pak? Aman, Bu. Baik-baik saja ya, Pak. Giliran Pak Joshua saya tanyanya macam-macam ya. Oke, karena tema kita berat sih tidak, tapi memang ini adalah ada edukasi buat semuanya, para sobat. Edukasi semuanya maksudnya untuk para orang tua, para anak-anak, para lansia juga, all usia all, yang ternyata tidak sedikit pendengar kita yang ada di sana. Dan para sobat, sekali lagi tentunya dipersembahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Radio Muara. Live telepon yang bisa dihubungi adalah 0878 4000 ya, 8693. Untuk Bu Citra, tema kita apa ini? Temanya hari ini kita mengangkat hal-hal yang sangat mendekat kehidupan sehari-hari ya, tentang bullying. Oke, bullying. Ya. Bullyingnya terhadap anak? Ya, bisa anak atau yang usia di atas anak-anak, segala lapisan sih. Beda dengan mama ya. Kalau mama bukan bullying, gibah. Oh. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sebenarnya gibah itu juga termasuk salah satu masuk jenis bullying juga. Oh ya, ada endingnya juga tuh, kadang-kadang ada endingnya juga yang nggak terima karena sakit hati gitu kan. Kan belum tentu juga yang dibicarakan itu benar atau ya, fitnah dong jatuhnya ya. Ayo mama merapat. Kita nggak mau gibah, tapi adalah edukasinya ya Pak Joshua ya, bahwa memang tema kita kekerasan terhadap ya siapapun yang terjadi. Sekarang banyak, konteksnya itu banyak, dan tentunya penjabarannya juga banyak. Nah, peran sertanya dari kejaksaan itu sendiri apa sih? Bahwa memang mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat atau seperti apa, Bu Citra dulu sebagai salam pembuka. Oke. Menyapa dulu para sobat kita. Yang di mana nih? Mana aja? Oke. Kita ada di Cirebon, Cirebon, Sukabumi, Subang, dan Jakarta. Iya. Iya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dulu, Bu. Oh, sekali lagi ya, saya Citra, sehari-harinya berdinas di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pertanyaan dari tadi ya, katanya apa peran kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Ya. pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran atau juga salah satunya barang cetakan juga, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Oke. Jadi salah satunya yaitu kita ada pelayanan hukum, yaitu memberikan informasi kepada segala lapisan ya, bisa masuk sekolah juga. Salah satunya ini radio. Jadi semakin meluas peran kejaksaan sih. Oh iya, jadi kejaksaan tuh ada perannya gitu. Iya. Kalau ketika ada tanya-tanya kemana gitu, ternyata kejaksaan gitu. Ada kontak senternya juga ya. Kontak center ada juga. Dan baik, untuk para sobat, kita ke Pak Joshua dulu. Karena tadi Pak Joshua ada bagian keuangan. Saya kalau ngomong keuangan agak gimana gitu. Pak Joshua bisa perkenalkan dulu dulu kepada para sobat kita. Halo, saya Joshua. Saat ini bertugasnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan jabatan sebagai Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan. Oke, kan ada ekonomi keuangan ya. Baik, gimana nih Pak, bisa dijelaskan untuk pembahasan kita di awal? Oke, tadi dibahas terkait dengan peran kejaksaan ya. Iya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Citra, itu sudah tercantum di dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang sebagaimana telah diubah. Terakhir perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
tahun 2004 ini. Pertama tadi adalah peningkatan kesadaran hukum yang kita melakukan upaya-upaya pendekatan secara pendekatan ke masyarakat itu supaya masyarakatnya melek hukum dengan cara salah satunya adalah program yang sekarang kita jalankan ini. Kemudian kita juga ada yang namanya program jaksa masuk sekolah yang mana kita berkunjung ke sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah atas ya untuk peningkatan adik-adik kita supaya ngerti tentang hukum dan lebih upaya untuk pencegahan. Ya, baik. Memang sih sebenarnya sejak dini ya Pak ya, sejak dini untuk anak-anak perundungan ini memang atau yang biasa kita dengar viralnya bullying atau perundungan lah. Kemarin saya juga sempat ngerumpian emak-emak nih Bu Citra nih. Jadi kan ada anak saya katanya hati-hati gitu kan, awas gitu segala macam. Itu yang tentunya dilakukan oleh ibu-ibu yang harus kita waspadai juga atau harus kita takuti, harus kita duduk bareng bersama nih Bu Citra untuk lebih mengetahui itu. Ada baiknya mungkin kita tuh duduk bersama ya, jadi kita tahu masalahnya sebenarnya yang terjadi sebenarnya apa gitu. Kalau cuma sekedar katanya kan kita jadi kayak blunder ya atau nggak jelas betul. Gitu. Jadi kayak mendingan kalau ada informasi yang didapat, mendingan kita langsung tanya ke sumber yang pertama kali menyebarkan berita tersebut supaya tahu kebenaran itu sampai gimana. Yes, itu tidak merugikan salah satu pihak. Setuju. Karena itu untuk pencarian kebenaran ya. Baik Bu Citra dan Pak Joshua. Memang lagi rame ya para sobat ya, kemarin anak korban kekerasan lah ya Pak ya, dan juga ada ketidakberanian segala macam gitu ya. Nah, kejaksaan sendiri ini di mana porsinya? Jadi yang saya tahu ini perannya di mana gitu. Jadi mungkin untuk yang ini mungkin awam juga ya, mungkin banyak yang belum tahu juga sebenarnya peran kejaksaan terkait dengan kasus bullying itu sebenarnya gini. Ketika masalah bullying ini menjadi suatu perkara gitu kan, biasanya masuk dulu tuh ke polisi. Dan polisi. Jadi ketika perkara itu sudah jadi dalam bentuk berkas perkara, itu nanti baru dikirimkan ke kita kejaksaan. Jadi sebenarnya peran kita itu adalah setelah dari polisi sebenarnya, limpahan dari kepolisian menjadi berkas perkara, baru berkas perkara itu kita teliti untuk kita menyatakan apakah perkara ini layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Seperti itu sih singkatnya. Pak Jus, bisa ditambahkan? Untuk edukasi ke kita nih. Untuk terkait peran kita yang dijelaskan Ibu Citra itu ya memang sebenarnya kalau untuk berkaitan dengan tindak pidana bullying itu yang berhak menanganinya adalah pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian nanti yang melakukan penyidikan untuk selanjutnya dilimpahkan ke kita. Nah, disitulah peran kita untuk melakukan penelitian apakah unsur pasal sangkaan yang ada dalam berkas perkara ini sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, selain daripada itu juga ya kita sejauh ini cuma bisa melakukan upaya preventif tadi. Itulah dengan program-program yang sebelumnya sudah disampaikan. Para sobat silakan ya. Saya juga undang partisipasi para sobat yang di Cirebon melalui monitor 98,5 FM pengen tahu, tanya-tanya. Biasanya kan kalau ketemu Bu Citra sama Pak Joshua kan ada di Jakarta Timur nih. Sekarang ada kesempatan tanya-tanya yang di Cirebon, yang di Subang, yang di Sukabumi, yang di Jakarta juga boleh. 0878 3000 8693. Silakan barangkali ada yang mau ditanya-tanyakan. Dan pemateri kita kali ini Bu Citra akan menambahkan seperti apa? Mungkin sedikit ini aja ya, pengetahuannya sebenarnya bullying itu juga asal katanya itu intinya tuh dari katanya itu mengusik gitu, membuat orang tidak nyaman dengan keadaan tertentu, menyebabkan ketakutan yang efeknya itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang menjadi ketakutan, bisa ada yang nangis, ada yang kayak akhirnya jadi stres, menutup diri dari lingkungan itu sendiri. Jadi memang tingkat efek bullying itu terhadap masing-masing orang tuh memang berbeda-beda sih sebenarnya. Jadi memang dan itu menimbulkan keadaan tidak nyaman. Jadi memang sangat
tidak dianjurkan dan tidak disarankan gitu untuk jadi kayak apa ya, merendahkan seseorang seperti itu sih Kak. Iya, baik. Pak Joshua bisa ditambahkan? Untuk bullying ini tadi itu mungkin yang perlu diketahui adalah orang kan mungkin mikirnya bullying adalah adanya kontak fisik, adanya kekerasan selama masih dalam gibah, gosip, omong-omong kan nggak ada yang tersakiti di situ. Sebenarnya jenis-jenisnya ini juga ada, nggak cuma hanya kontak fisik. Yang pertama memang benar itu ada kontak fisik, yaitu contohnya bisa memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, atau mencubit, mencekik, atau apapun yang tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adanya kontak verbal langsung, yang mana tindakan ini maksudnya adalah pertama mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, melakukan penghinaan dan pernyataan-pernyataan pelecehan seksual atau teror atau surat-surat intimidasi dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah perilaku nonverbal langsung. Di sini merupakan contohnya itu bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, contohnya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Kemudian ada perilaku nonverbal tidak langsung, yang mana ini dilakukan dengan cara tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan mengirimkan surat kaleng contohnya. Kemudian adanya cyberbullying dan terakhir adanya pelecehan seksual juga. Ya. Jadi itu ya para sobat ya, ternyata dampaknya itu luar biasa. Yang lagi viral juga banyak ya Pak kasus-kasusnya ya. Banyak. Nah para sobat yang tidak tahu bahwa memang ternyata ada peran serta kejaksaan di dari gitu ya. Atau sekarang juga masyarakatnya lagi pada banyak berharap nih setelah pelimpahan dari pihak polisian, terus berharap banyak dari pihak kejaksaan, seperti hanya kasus Vina yang ramai itu gitu loh. Artinya mungkin para sobat nanti saya undang juga ya, oke, untuk berpartisipasi. Kita semangatin dulu Bu Citra sama Pak Joshua. Kita ke lagu dulu nih para sobat, tetap semangat di dialog interaktif kita kali ini. Tetap stay tune ya. Para sobat yang ada di Jakarta, Bu Citra dan Pak Joshua masih akan balik lagi. Para sobat yang ada di DSS Subang dan para sobat yang ada di Sukabumi 91,5 FM Muara Pantai Selatan, para sobat yang ada di Cirebon 98,5 FM, tetap stay tune. Balik lagi. Iya baik para sobat, kembali lagi dialog interaktif kita tentunya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kita pengen tahu lebih banyak lagi, kepoin mumpung ada Ibu Citra nih, ada Pak Joshua masih tetap standby ya. Para sobat yang di Jakarta 693M tetap stay tune, silakan yang mau bertanya. Para sobat yang ada di Sukabumi dari Radio Muara Pantai Selatan 91,5 FM. Kemudian para sobat yang ada di Cirebon 98,5 FM ya. Untuk berikutnya para sobat yang ada di 102,1 FM Muara DSS Subang, silakan yang mau bertanya 0878 3000 8693. Baik Bu Citra, kita kembali lagi menginformasikan atau mengedukasikan mengenai peran serta kejaksaan sendiri kali ini. Jadi kayak peran kita ini kan kayak salah satu tadi perannya sudah disampaikan oleh Pak Joshua, bahwa kita juga memberikan edukasi ke tingkat sekolah-sekolah ya. Jadi kayak sedini mungkin diberi pengertian sih, kayak pengetahuan juga bahwa memang ada perbuatan-perbuatan yang memang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi mereka sedini mungkin juga diberikan kesadaran bahwa memang ada kayak misalnya bullying ini kan, jadi kayak apa aja sih kategori perbuatan yang bisa masuk kategori bullying itu sendiri. Mungkin kalau mereka selama ini kayak dorong-dorongan, misalnya bercanda atau ngejek-ngejek, misalnya kayak biasanya kan kalau yang anak-anak sekolah itu kalau misalnya ada yang
body shaming misalnya, gini, misalnya. Nah, tapi kan efek sebenarnya kategori bullying itu sendiri kan terjadi bullying ketika memang salah satu pihaknya itu merasa tidak nyaman kan. Selama tidak ada pihak yang merasa tidak nyaman, mungkin nggak masuk kategori bullying. Jadi ketika memang sudah mulai ada yang merasa tidak nyaman, sudah mulai meresahkan lah istilahnya, itu mungkin sudah bisa masuk kategori bullying. Jadi mereka juga kayak ejek-ejekan yang menurut mereka sehari-hari itu adalah bercanda, tapi kalau dilakukan terus-menerus akhirnya membuat orang yang salah satu pihak itu merasa tertekan, dirugikan, malu gitu lama-lama kan, kayak jadi terus-menerus nih gitu bercandaannya itu. Jadi mereka jadi tahu gitu bahwa itu nggak boleh gitu kan, walaupun sekedar kayak ngejek-ngejek yang kayak body shaming misalnya tentang berat badan atau warna kulit biasanya kayak gitu kan, atau jenis rambut gitu, misalnya ada yang keriting, ada yang lurus atau ada yang berwarna seperti itu kan. Gitu. Baik, jadi itu ya para sobat ya. Dan Pak Joshua bisa menambahkan? Mungkin tambahan ya, kayak yang dibilangin sama Bu Citra kan, bahwa kami di sini adalah untuk upaya preventif untuk mengedukasi anak-anak usia remaja yang mungkin selama ini tidak mengetahui kalau yang mereka lakukan itu adalah salah. Mereka memang mungkin tujuannya bukan untuk menyakiti temannya, tapi memang untuk bahan bercandaan aja, cuman untuk bahan buat seru-seruan. Cuman kan kita nggak tahu nih ada efek akibat dari ada yang sakit hati, jadi murung berkepanjangan gitu. Sebenarnya tidak terhadap anak-anak aja, karena tema kita kali ini ke anak-anak, orang tua juga ternyata berpengaruh ya Bu ya. Berpengaruh. Tadi Bu Citra kan bilang, oh ibu-ibu bergibah nih ya. Iya. Bergibah itu salah satu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joshua juga jenis-jenis bullying ya, kayak menggibah itu sebenarnya bergosip kan. Bergosip itu kan kayak belum tentu benar ya yang diomongin itu. Jadi kayak jadi A jadi bisa jadi C, jadi Z gitu kan. Jadi si ini ngomongin belum tentu benar, tapi udah nyebar kemana-mana, akhirnya membuat salah satu pihak merasa malu kan akhirnya kayak fitnah. Itu sebenarnya juga yang tanpa kita sadari sehari-hari itu juga adalah bentuk bullying. Mungkin itu yang paling ringan ya, yang kayak bergosip, menggibah itu. Oke. Iya, baik para sobat, ternyata itu tadi ya, anak-anak, dewasa pun melakukan iya, tanpa kita sadari ya. Betul. Tinggal si korban dan pelaku itu sendiri ya. Kadang-kadang gini, maksudnya gini, pelaku kadang nggak nyadar. Iya, tidak menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan itu merugikan. Membuli sebenarnya, membuli. Nah, si korban itu apa yang harus dilakukan apabila mendapatkan makanya kita kan belum tahu nih sejauh mana efek dari perbuatan itu terhadap si korban ya. Kita sebut korban lah, yang orang yang dirugikan ini. Jadi kayak mungkin kalau memang dia kadang-kadang ada yang orang mentalnya bagus gitu kan, kayak diomongin apa aja, cuek aja ya kan, tekbal gitu kan, kayak santai aja gitu ada. Nah, ketika terjadi sama orang yang memang basicnya tuh sangat sensitif kan, kita nggak bisa nyamain semua orang ya, semua orang punya karakter berbeda-beda gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada yang langsung diomongin sedikit aja tuh langsung kayak nyes gitu di hati. Jadi terus efeknya tuh kan dia jadi murung atau dia jadi berubah gitu, tadi ceria jadi murung, terus jadi nggak mau bergaul kayak gitu, akhirnya mengurung diri. Jadi ya pendekatannya tuh keluarga sih, terutama kalau melihat perubahan yang paling signifikan sama si korban ini, ya dideketin lah, ditanya kenapa gitu. Mungkin ya nggak bisa langsung terbuka juga, biasanya sih mereka memang butuh proses sih, butuh waktu gitu untuk bisa akhirnya tahu kejadian yang sebenarnya. Baik. Ini ada pertanyaan, saya sapa dulu lewat WA, Mama Nia. Ini assalamualaikum, perkenalkan saya Mama Cinta dari Pamanukan. Salam kenal Bu Citra, Pak Joshua. Kalau bullying suami istri gimana?